warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, gelombang 2 dari LPTK Universitas Palangkaraya. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik PPL aksi 1 di kelas 7 dengan materi cerita fantasi. Saya menggunakan media pembelajaran audio visual yang berkaitan dengan cerita fantasi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran kita siang ini, Ibu minta Ria untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ria. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa. Selesai. Ini di kelas sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua. Tak ada yang di luar. Sudah masuk ya. Sekarang Ibu absen. Kalian. Hari ini siapa yang absen? Olivia apa keterangannya? Olivia, izin. Sama Jonathan? Izin juga. Jadi siswanya 19 orang. Oke. Untuk selanjutnya Ibu minta kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional, kebangsaan kita, kebangsaan bangsa Indonesia, Garuda Pancasila, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Silakan kalian berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, rinari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang cerita fantasi. Asal-usul Pulau Nusa, Kalimantan Tengah. Pulau Kalimantan adalah seluruh dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai pulau dengan banyak sungai besar. Salah satu provinsi di Kalimantan yang memiliki sungai besar adalah Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah mengalir Sungai Kahayan. Sungai ini sangat besar sehingga bisa digunakan sebagai sarana transportasi air. Sungai ini berhulu di Bukit Keminting dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Kahayan memiliki pulau yang terletak di tengah-tengahnya dan seorang adik iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nusa dan adik iparnya bercocok tanam di sebuah ladang kecil dekat rumah panggung mereka. Ladang yang subur dan ketekunan mereka dalam bercocok tanam menghasilkan panen yang melimpah. Sayangnya, suatu hari desa tempat tinggal Nusa dilanda kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan selama kekeringan, Nusa dan adik iparnya pergi
berburu di Sungai Ruhan, sebuah sungai kecil di dekat Sungai Kahayan. Mereka terus mendayung di Sungai Ruhan sampai akhirnya telur ini terlalu besar, Kakanda. Apakah Kakanda tidak khawatir? Bahkan Kakanda sendiri tidak mengetahui itu telur apa. Telur ini sangat besar, tidak usah khawatir. Telur ini cukup untuk makan kita bertiga. Lebih baik kita tidak memakan telur ini, Kakanda. Tidak makan hari ini tidak apa-apa, asalkan kita tidak memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Jika kalian tidak mau memakan telur ini, biar aku saja yang memakannya. Aku tidak peduli ini telur apa. Dengan wajah yang kesal kepada istrinya, akhirnya Nusa sendiri yang merebus telur tersebut. Setelah telur tersebut Ke dalam sungai. adik ipar dan para warga desa membantu mendorong tubuh Nusa masuk ke dalam Sungai Kahayan yang sedang mengering. Istri Nusa hanya memandanginya dengan tatapan sedih. Ketika masuk ke dalam Sungai Kahayan, tubuh Nusa kemudian benar-benar menjadi naga yang sangat besar. Setelah bersusah payah dibantu warga masuk ke dalam sungai, Nusa kemudian berpesan kepada istrinya. Adinda, nanti malam akan turun hujan lebat disertai badai. Lebih baik kamu, adikmu, dan para warga segera mengungsi. Tinggalkanlah Kakanda di sini. Sudah menjadikan saya. Bahwa banjir Sungai Kahayan akhirnya terdampar di dekat muara. Nusa hanya berdiam diri sambil melingkar tubuhnya di muara Sungai Kahayan. Di muara sungai tersebut banyak terdapat ikan sehingga Nusa tidak kesulitan mencari makanan. Kehadiran Nusa di muara tersebut membuat ikan-ikan menjadi cemas akan keselamatan mereka. Suatu hari, ikan jelawat dan ikan saluang terlibat pembicaraan untuk menyelamatkan perintahku. Yang penting, kalian semua siap membantuku. Tuan Nusa, aku tadi bertemu seekor naga jahat yang besarnya sama denganmu. Naga jahat itu tahu engkau tinggal di sini. Dia memintaku untuk menyampaikan tantangan berkelahi kepadamu. Berani sekali dia menantangku. Aku tunggu dia besok di sini. Keesokan harinya, naga Nusa sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi naga yang menantangnya. Sambil melakukan pemanasan, Nusa merasa aneh, tidak ada seekor ikan pun yang terlihat. Dan mendekatinya ketika Nusa tertidur. Tuan Nusa, bangun, musuhmu datang. Nusa terkejut dan menggeliat menoleh ke sana kemari mencari musuhnya. Nusa melihat ekor yang sedang berputar dan tanpa pikir panjang langsung menggigitnya. Ketika menggigit ekor tersebut, Nusa merasa ada yang aneh. Nusa memandang ekor yang sedang digigitnya dengan seksama. Ternyata Nusa menggigit ekornya sendiri. Nusa berteriak kesakitan karena ekornya putus. Dan yang lebih menyakitkan bahwa dia sendiri yang menggigit ekornya. Melihat itu, akhirnya ditumbuhi berbagai tanaman, dari semak belukar hingga pepohonan. Akhirnya, lama-kelamaan, kerangka Nusa menjadi sebuah pulau. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Nusa. Letaknya di aliran Sungai Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Yang kalian tonton tadi tentang Pulau Nusa dari Kalimantan Pulang Pisau. Seperti ini lihat di loyo ya. Masih semangat? Masih. Ibu cek semangat kalian dulu. Semangat? Masih.
Noni bacakan. Pengertian cerita fantasi adalah sebuah cerita yang disusun sesuai urutan waktu berdasarkan daya khayal dan daya pikir. Cerita fantasi adalah daya dan daya pikir. Itu daya pikir siapa? Daya pikir sang penulis. Untuk cerita teks narasi berupa cerita fantasi, cerita yang diceritakan oleh para penulis. Untuk berimajinasi, kalian pun bisa berimajinasi setelah membaca atau menonton cerita fantasi ini. Tujuannya apa? Ibu minta Pedi. Tujuan dari teks cerita fantasi itu apa? Tujuan dari teks cerita fantasi adalah untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca. Untuk menghibur. Tujuan si penulis kepada kalian mau membaca atau kalian yang menonton tayangan cerita fantasi untuk meningkatkan imajinasi kalian. Imajinasi, daya hayal kalian. Pernah berhayal? Berhayal jadi Superman. Cerita fantasi itu seperti apa saja? Kalian tahu cerita fantasi seperti apa saja? Contoh cerita fantasi ibu mau tahu. Doraemon. Apa lagi Rafli? Ultraman. Apa lagi? Genrenya yang video yang ditayangkan tadi termasuk cerita fantasi legenda. Biasanya kalau yang legenda pada zaman dahulu kala, Alkisah, itu termasuk cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi. Ciri umum ini beda cerita fantasi dengan cerita fiksi lainnya ya. Yang pertama, Ana, Dea, Dea, ciri umum yang pertama apa? Ada keajaiban dan keanehan. Itu dari penulisnya ya. Berarti tidak wajar latar mulai dari tokoh itu tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Ibu minta alias Ide cerita. yang kedua, ciri umumnya ide cerita. Ide cerita berasal dari sang penulis. Itu tadi mulai dari tokohnya yang unik. Pokoknya ciri dari cerita fantasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya. Yang ketiga, Ingrid. Ingrid. Menggunakan berbagai latar. Menggunakan berbagai latar. Contohnya seperti apa menggunakan berbagai latar? Latar waktu, latar latar tempat. Menggunakan berbagai latar. Ini termasuk lintas ruang dan waktu. Misalnya seperti Harry Potter, masuk salah satu cerita fantasi. Latar waktu, latar tempat dia itu sihir semua, iya lah. Nah, kalau contoh seperti Doraemon, latar waktunya seperti apa? Latar tempat misalnya ke zaman apa? Ke zaman masa depan si Nobita atau Nobita mau ke masa lalu. Itu termasuk Avatar. Avatar itu termasuk tokoh yang unik. Nah, contohnya lagi seperti Pulau Musa tadi menjadi seekor naga. Itu termasuk unik tokohnya. Lanjut, bersifat fiksi. Fiksi itu apa ini? Fiksi itu apa? Bersifat tidak nyata. Selanjutnya Rekandi, bahasa. Ya, bahasa. Ciri yang selanjutnya bahasa. Sama dengan cerita-cerita fiksi lainnya, cerita fantasi juga mempunyai unsur. Yang pertama, Ibu minta Cynthia, yang pertama apa? Tema. Tema apa itu tema? Inti cerita. Misalnya, tema bukan berarti judul ya. Ya, ingat, tema bukan berarti judul. Pokoknya kalian baca. Kalau cerita itu keseluruhan, misalnya tentang misteri, tentang horor, persahabatan, itu termasuk tema. Yang kedua, Ibu minta amanat. Apa amanat? Pesan. Pesan yang akan disampaikan kepada penulis kepada pembaca.
baca. Yang ketiga, Rafli. Sudut pandang orang pertama? Aku, saya. Sudut pandang orang kedua. Kamu. Kami berarti orang banyak, berarti sudut pandang orang ketiga. Lanjut. Apolos. Latar terbagi tiga. Latar Suasana. Udah tahu tempat sekolah, sungai, waktu, pagi, siang, malam, suasana, sedih, gembira, mencekam, termasuk latar suasana. Selanjutnya tokoh itu apa? Orang? Tokoh itu apa? Orang yang memerankan cerita. Orang yang memerankan cerita. Jahat, sombong, baik, penyayang, keras kepala, angkuh, itu termasuk salah satu macam-macam otak. Alur, jalan cerita. Dulu ke sana ya, sudah. Kita masuk ke alur. Alur maju. Alur mundur. Alur apa itu Bu? Perbedaan alur maju, alur mundur ada yang tahu? Enggak ada. Alur maju itu menceritakan dari urutan peristiwa dari awal, tengah sampai penyelesaian. Sedangkan alur mundur penyelesaiannya dulu. Penyelesaian baru ke awalnya. Jadi diputar ya. Itu penjelasan cerita fantasi. Sekarang Ibu mau kalian bentuk kelompok. Kelompoknya ini. Kelompoknya ini Ibu minta kalian menganalisa unsur-unsur teks cerita fantasi
Kelompok pertama silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Nusa dan asal-usul Pulau Nusa. Tokoh atau penamakan Nusa, keras kepala dan pekerja keras. Istri Nusa, penyayang, adik-adik Nusa, pekerja keras. Alur, maju, latar, latar tempat, sungai, latar suasana, sedih, latar waktu, malam. Amanah, sebaiknya kita tidak mengerjakan sesuatu yang gegabah dan berpikir sebelum bertindak, serta berhati-hati dengan sesuatu hal yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Beri tepuk tangan. Apa lagi kelompok siapa lagi yang sudah? Ya, kelompok 5. Tangan ke kelompok 5. Dua. Silakan. Selamat siang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema cerita seekor naga Nusa. Karena sebaiknya kita selalu berhati-hati dengan sesuatu yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Tangan. Ya, silakan. Kelompok 3. Baca. Kita hasil diskusi kelompok kami. Tema cerita seekor naga Nusa, tokoh Nusa, istri Nusa, dan adik ipar Nusa. Alur, maju, latar, sungai, sedih, malam. Amanat, sebaiknya kita selalu berhati-hati dengan sesuatu yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Silakan. Ya, perwakilannya Devandi. Devandi silakan. Saya dari Pasti. Ucapkan salam. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan unsur cerita. Temanya adalah seekor naga Nusa, tokoh Nusa, istri sungai dan desa, latar suasana sedih, latar waktu malam. Sudut pandangnya adalah orang ketiga, amanat, sebaiknya kita selalu berhati-hati dengan sesuatu yang kita tidak ketahui. Sudah mempresentasikan. Adakah sanggahan atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Jawabannya sama, hasil diskusinya sama. Ya. Bahan evaluasi, Ibu minta kalian mengerjakan soal yang Ibu bagikan untuk evaluasi kalian ya. Ibu bagikan. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baca dulu teksnya.
Semuanya jangan lupa. Dari pembelajaran hari ini, apa kalian sudah paham? Apakah penjelasan ibu ini bisa dimengerti? Bisa. Jadi kesimpulannya dari cerita fantasi yang kalian simak tadi, cerita fantasi itu cerita imajinasi oleh sang pengarang, cerita narasi yang diciptakan oleh pengarang. Tujuannya untuk menghibur pembaca, menghibur penonton. Tadi ada sudah beberapa unsur implisitnya jika kalian lihat, dan cirinya itu berbeda dengan cerita fantasi yang lainnya. Untuk pembelajaran hari Minggu, nanti minggu depan pertemuan yang akan datang, kita masih tetap melanjutkan cerita fantasi dengan materi yang lain. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Alias untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.